Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada seluruh pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Saya ucapkan rahayu, 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 sagung dumadi. Kalau untuk kurban ini udah tradisi tahunan, Mas ya. Tradisi tahunan. Dan ini alhamdulillah di daerah kita juga banyak orang yang mampu untuk berkorban. Terus. Bahkan sekarang korbannya bisa lebih-lebih, bahkan satu orang bisa dua. Itu menunjukkan bahwa meningkatnya atau taraf hidup manusia sekarang. Gitu. Jadi untuk korban ini mungkin yang banyak yang ditanyakan ini kepada sedulur-sedulur semuanya. Mungkin yang hanya sekedar tahu aja. Makanya begini, katanya, nah ini kalau orang ini kalau belum dihakikoi kurbannya tidak sah. Nah ini perlu dijelaskan. Ini juga terutama ini untuk dulur-dulur adik-adik santri. Santri. Nah, ini supaya tidak salah paham dengan tafsirnya. Untuk menafsirkan hadis tersebut. Nah, gitu. Kalau kita bicara soal korban ini tidak ada berhentinya, terus entah itu Anda atau sampean ini mau berkorban 3 kali tiap tahun boleh, kalau mampu monggo. Lain dengan hakikoh cukup sekali. Terus tiang kurban itulah tahun ini kok setiap tahun betul nopo gimana? Betul nopo Mas, betul nopo. Malah api dulure engko kena di arep-arep baik milih dagingnya. Tidak diwai meneh. Lah dagingnya. Bahkan tiap tahun boleh. Tidak ada batasnya kalau untuk kurban. Tapi kalau untuk hakikoh cukup sekali. Harus. Apa kurban ini gimana Mas? Caranya atau tata caranya atau gimana ya peraturannya? Kalau kambing gimana? Kalau sapi gimana? Gitu. Mungkin yang ditanyakan judul kan gitu. Kalau sapi biasanya kalau yang korban itu untuk 7 orang. Ngoten leresnya. Kalau kambing satu orang. Nah ini. Tapi waktu itu ada orang 8. Sak keluarga yang 8. Kebetulan waktu itu ada orang 8. Sedangkan sapinya cuma 1. Nah, itu. Terus bagaimana? Ya ditambah kambing 1. Ngoten nggih. Ditambahi kambing 1. Nah itu baru bisa. Sebetulnya kalau untuk Islam ini mudah dimengerti dan tidak ada paksaan atau apapun, tidak ada. Cuma ini kan sunnah semua. Kurbanan ini tadi juga sunnah. Nah, kurban juga sunnah. Terus hakikoh juga sunnah. Semuanya sunnah. Nah itu. Nah sekarang untuk hakikoh sendiri. Mungkin ini sepengetahuan saya mungkin di masyarakat kita ini, untuk masyarakat kita ini mungkin 80%. 80% lah yang sudah dihakikoi. Yang belum dihakikoi. Sisanya, nah itu. Bahkan nenek kita, bapak kita itu mungkin sampai sekarang pun juga belum dihakikoi sama mbah dulu kan gitu. Boten usum waktu niku. Nah, betul. Dan juga untuk hakikoh dan kurban ini perbedaannya begini Mas. Kalau hakikoh ini tadi kan sedekah yang dikasihkan ke masyarakat
dikasihkan masak barang masak. Pun mateng nggih. Makanan yang sudah masak, Nggih. sudah matang. Tapi kalau untuk kurban ini masih mentah. Nggih, berupa Dibagikan berupa daging Nggih. yang masih mentah. Mungkin dengan ukuran 3 on, ya, Nggih, 3 on, 3 on setengah. nggih. Udah itu. Tapi kalau untuk akikoh harus matang, harus Nggih. udah masak kan begitu. Kantun nedo nggih. Betul. Nah misalnya akikoh orang laki-laki 2, perempuan 1, apakah diharuskan? Tidak gini. Apakah bisa dicicil mas? Bisa. Nggih. Contohnya gini, kita punya anak laki-laki, Nggih. harusnya kan 2, Nggih. nah, harusnya 2. Terus kita masih mampu melaksanakan 1, Beli kambing cuma 1. bisa 1. Nah 1 dulu. Nah 1 dulu. Nanti tahun depan ada rezeki, tahun depan beli lagi 1 lagi. Nggih. Tinggal kita undang lagi, tambah enak. Nggih, balik. Balik dos saya. Nggih. Nah gitu. Nggih, nggih. Dan juga tidak diharuskan. Ya, ini hanyalah sunnah. Dados mboten wajib memang. Itu wajib. Tapi caranya begini. Bayi setelah lahir nanti menunggu 7 hari baru kita hakikah sekaligus memberi nama yang bagus. Nggih. Dan kalau tidak bisa nanti setelah sunat Nggih. atau setelah balik. Nggih. Tapi kalau setelah balik orang tua udah angkat tangan. Maksudnya napa? Maksudnya udah lepas. Kalau udah balik, lepas dari balik. Dan nanti dia itu biar dia sendiri yang mengikau dirinya sendiri. Jadi dia sendiri itu hakikah untuk dirinya sendiri. Kan begitu. Dia lepas dari orang tua tadi. Jadi mulai dari bayi sebelum balik tadi masih tanggungan orang tuanya. Nah nanti kalau sampai setelah balik masih belum dihakikahi. Jadi nanti ya yang anak tadi kalau sudah bisa mencari uang, ya itu ya kita sendiri kan. Wajib napa akikah piyambak. Betul. Kalau mau. Tapi juga wajib. Wajib nggih. Terus kurban. Dan untuk kurban ini kalau misalnya kita satu keluarga ini orang 7, ya orang 7 gitu ya. Satu rumah orang 7. Tapi kita cuma punya kambing 1. Nggih. Bagaimana? Ya teruskan dengan niat kita berkorban untuk keluarga. Nah, jadi 1 kambing tadi sudah bisa mewakili seluruh keluarga tadi. Nah, dan tidak diharuskan untuk korban itu juga harus, itu hanyalah sunnah. Sedangkan Nabi Ibrahim keluarganya berapa orang? Kambingnya cuma 1. Nggih, 3 Nah, orang. kambingnya juga cuma 1. Nah, Nabi Ibrahim tidak menyembelih kambing atau domba 3 ekor juga enggak. Jadi cuma 1 kambing. Nah, itu pun untuk kita contoh sampai sekarang. Gitu. Bisane kan waktu menika Kanjeng Nabi Ibrahim mboten tumbas ya nggih. Mboten tumbas mangano. Ajaib. Cuma ajaib pergantian dari Ismail. Pergantian dari Ismail. Sama sakniki tumbas ya. Muncul ya saiki tumpul. Tumbas. Jadi itu untuk dulu semuanya mudah-mudahan mendapatkan atau yang di bulan Idul Adha nanti bisa mendapatkan sapi atau kambing yang sehat. Karena saat ini sudah terjangkit baik kambing ataupun sapi tadi terjangkit namanya penyakit kuku mulut. Jadi penyakitnya yang diserang kuku dan mulut. Mulutnya binatang tersebut. Nah itu virus ya betul. Dan mudah-mudahan untuk dulu semua bisa mendapatkan binatang kurban yang bagus dan sehat. Itu aja. Napa apa Imam lekapane Idul Adha menika nggih kurban kok diharuskan sapi dan kambing? Sudah diharuskan Mas. Sudah diharuskan. Boten diharuskan nggih? Tidak diharuskan. Karena kenapa kok Nabi Ibrahim waktu itu enggak nyembelih unta? Lah nggih. Nah, enggak nyembelih unta. Jadi Nabi Ibrahim nyembelih unta, dia nyembelih nanti. Nggih. Nah,
Maksudnya gini repot malah nggih. Repot, malah repot. Gini. Tapi kalau untuk daerah Jawa Timur, nah di Jawa Tengah pun sebagian, dan termasuk di daerah Kudus tidak pernah menyembelih yang namanya sapi. Mungkin kalau kambing masih nyembelih, kerbau masih nyembelih. Tapi kalau untuk lembu dilarang. Itu sudah dari pesannya dari Sunan Kudus dulu. Karena alasannya untuk menghormati, untuk menghargai agama yang lain, khususnya agama Hindu kan gitu. Ngantos dugi mriku nggih. Sampai sekarang masih dilanjutkan peraturan atau ajarannya Sunan Kudus itu. Dan untuk dulu semuanya perbedaan, memang ada perbedaan hakikoh dan kurban. Misalnya waktu kita akan hakikoh, tapi kebetulan bersamaan dengan kurban, yang mana yang harus didahulukan? Nah ini kita akan hakikoh. Misalnya tanggal 3 kita hakikoh, sedangkan kurbannya juga tanggal 3 hari raya Idul Adha pas tanggal 3. Terus di mana? Yang mana yang harus kita dahulukan kan gitu? Jadi yang harus kita dahulukan adalah kurban. Nah, kurban tadi yang harus kita dahulukan. Nanti 1 minggu setelah kurban, hari raya kurban, hari raya Idul Adha, baru kita laksanakan yang namanya hakikoh. Jadi habis nyembelih di bulan Idul Adha, 1 minggu kemudian nyembelih lagi. Nah enak kan? Sebentar nyembelih kambing, nyembelih sapi, mangan daging mana? Nah, lemu si darah tinggi ya. Jadi tidak ada paksaan, dan Islam ini tidak sekejam yang seperti Arab lah kan gitu. Dan Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Menak nih, ngenteng nih, sangat mudah. Ngenteng nih tiang mboten ngebotaken. Tidak ada yang sulit lah untuk Islam. Dipermudah Pak Imam. Baik ini tadi saudara-saudara yang NU Muhammadiyah itu semuanya sama. Peraturannya pun insya Allah juga sama. Cuma yang membedakan antara cara kita sholat, ada yang kunut, ada tidak. Tapi semua benar, semua benar. Terus yang salah yang mana, Mas? Yang salah yang tidak pernah sholat, gitu. Yang tidak pernah melakukan, itu yang salah. Nah, gitu. Untuk itu betul semuanya, betul semuanya. Dan juga hari raya kurban ini dilaksanakan serentak di seluruh penjuru dunia, sama halnya dengan hari raya Idul Fitri. Kok saged sami Bang? Sama Mas, sama. Budayanya juga sama. Dan kalau di saat di bulan Idul Adha, kalau di daerah Kalimantan yang saya tahu kalau di daerah Kalimantan, khususnya di daerah Martapura dulu, kalau sudah menyembelih sapi bisa puluhan ekor, bisa 20-30 ekor waktu itu. Nah, itu waktu saya di sana. Kalau untuk lebaran Idul Fitri ini justru malah sepi. Tidak ada kegiatan. Tapi kalau hari raya Idul Adha, inilah yang disebut hari besarnya. Di sana di Kalimantan Selatan khususnya. Hari raya besar ini ya. Betul, dan besarnya di situ. Dan juga ramainya juga di situ. Mungkin ada yang silaturahmi juga ada. Dan setelah itu baru melaksanakan kurban. Nah itu. Dan kurbannya ini nanti juga disaksikan yang kurban sendiri harus ada di situ. Misalnya sapi yang 7 orang tadi juga orangnya harus ada di situ memegang sapinya. Jadi tidak cuma harus aku mau kurban iki wes cemenan wes apa jari Pak Kiai ini kan ngono kene ngono. Ini kalau enggak ditunggu sampai penyembelihan dan sambil memegang badannya sapi tersebut orang 7 tadi. Nah, ini ada gini Mas, ada yang pernah terjadi. Nah, sudah terjadi. Ini Pak, bagaimana kalau saya ini orang 8, tapi kok cuma satu ekor sapi.
hari itu. Ya harus ditambah Kambing. kambing 1. Gimana supaya naiknya enak? Nah, kan anggapannya orang awam ini kan kalau menyembelih sapi nanti kalau ke surga naik sapi. Naik sapi. Naik sapi. Nah itu. Nggih. Nonton sih nonton. Kan kita kalau menjelaskan seperti itu. Nggih. Jadi kalau naiknya, nah untuk udak-udak nih, Nggih. kambing tadi untuk udak-udak. Nah, jadi setelah mau naik ke sapi, naik kambing dulu, baru ke sapi. Nah, jadi nggak usah melompat. Wah, kalau gitu saya beli sapi 4, kan beli kambing 4, gitu ya. Saya beli kambing 4, jadi tinggal cingkrik langsung ke sapi. Jadi tidak menyembelih kambing 1 dan sapi 1 justru ditambah kambing 4. Itu pernah terjadi. Betul, pernah terjadi. Karena cara menjelaskan Pak Kiai kan seperti ini, Mas. Kalau ke surga nanti kita kalau korbannya menyembelih sapi, kita ke surga naik sapi. Tapi kalau kita korban menyembelih kambing, kita ke surga naik kambing. Kan gitu. Itu cara kan orang awam kan begitu. Penyampaiannya supaya masuk akal ya. Akhirnya supaya nanti enaknya, supaya enak tidak melompat tinggi. Jadi saya tambahi 3 kambing 3 ekor. Jadi 3 cingkrik masuk badannya sampai 3 naik gitu. Nah itu untuk orang awam ini mudah sekali untuk menjelaskannya sebetulnya. Saged dimengerti ngoten nggih. Nah, supaya masuk akal kan gitu. Jadi kalau berbelit-belit atau sing dadak dalil sing ndaki malah nggak paham. Malah ngeluh, malah nggak jadi korban kemalian kan ngono. Nek kita ambil dari Kanjeng Nabi Ibrahim memang nggih. Idul Adha, Idul Kurban niku nggih. Hikmahnya napa, Pak? Apanya? Hikmahnya. Dan hikmahnya ini tadi gini, Mas. Kalau kita ambil cerita dari Kanjeng Nabi Ibrahim, kita ini hanyalah untuk mengikhlaskan bahwa kita ini di dunia ini apa artinya? Tidak punya apa-apa saja. Harta benda tidak dibawa mati. Salah satu yang kita cintai pun kita korbankan. Yang kita cintai kita korban. Contohnya Nabi Ibrahim yang beliau cintai anak satu-satunya. Cuma satu. Satu-satunya belum waktu itu Ishak belum ada. Nabi Ismail mawon Mas ya. Anak cuma satu-satunya harus dikorbankan. Kalau misalnya anaknya 10 itu enak, Mas. Mana yang nakal nih? Nggih, sing elek dhewe kok dibelen. Supaya enak nanti korbane kan ngono. Nah, ini anak satu-satunya dikorbankan. Akhirnya disembelih taat kepada perintah Allah. Gusti Allah. Akhirnya dilaksanakan perintahnya dan seketika itu juga malaikat Jibril menggantinya dengan domba tersebut dan gitu. Jadi banyak, jangankan hartamu yang kamu cinta pun tak jaluk, saya minta yang gitu. Napa mboten saged diambil napa Pak Imam? Hikmahil Kanjeng Nabi Ibrahim menika kalih Gusti Allah jeneng nggih taat ngoten kan. Satu ketaatan dan kesabaran. Kesabaran. Ikhlas. Beliau sangat sabar dan ikhlas. Mengikhlaskan putranya waktu itu. Nah, mengikhlaskan. Jadi untuk sedulur-sedulur semua contohnya. Kita berkorban kan harus ikhlas. Nggih, leres. Ikhlas, jadi ikhlas. Kadang mboten enten pamrih napa ngoten memang. Nah, jadi kata-kata ngoten. Yang paling ikhlas juga yang dikorbankan juga ikhlas juga. Nggih. Seperti kambingnya atau sapinya juga ikhlas, Mas. Nggih. Enggak yang dapat pahala kan yang berkorban. Nah, tapi binatangnya enggak minta aku pahalanya bagi ono. Ngono kan yo enggak. Yang jadi paling ikhlas itu. Nggih. Saged dimengerti ya, nggih. Ya, itu. Jadi untuk sedulur-sedulur semuanya, jadi perbedaan antara hakikoh dan kurban tadi, perbedaannya kalau hakikoh ini kita memberikan kepada tetangga yaitu makanan yang sudah matang, yang sudah masak. Nah, dan untuk kurban ini berupa daging yang masih mentah, yang masih mentah. Tapi ukurannya juga harus sama, timbangannya harus sama. Nah, beratnya harus sama. Misalnya
3 on atau 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo semua, harus tidak ada kurang, tidak ada lebih, kan gitu. Atas tiang kurban Idul Adha menika Imam nggih. Oke. Atas niku pun gadah ten jiwa nggih, olah rasa jiwa nggih. Betul. Niku keikhlasannya pun Rasa- tinggi nggih. Betul, itu Maksudnya ngoten nggih. meningkatkan juga rasa kemanusiaannya, Nggih, nggih. rasa ingin berbagi lah kepada Oke. sesama, kan begitu. Berhubung udah dapat mendapatkan Rezeki yang kata. melimpah, rezeki yang melimpah, akhirnya berbagi kepada tetangga dekat kiri kanan kita tadi. Nah itu. Tapi kan manusia itu kadang jarang bisa menemukan ngoten niku Imam nggih. Insya Allah nanti semuanya bisa seperti itu, semuanya bisa seperti itu dan dibukakan hatinya. Nah, niku Imam. Nah, dibukakan hatinya dan mendapatkan Hidayah. rahmat dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga banyak yang berkorban. Nah, nggih, nggih. Soalnya korban itu kan membuka pintu-pintu hati keikhlasan ya. Betul, betul. Yang penting ikhlas, ikhlas Lanjut. saja. Tapi ya kalau kurban jangan sembarangan kambing, misal kambing harus kambing laki-laki, Loh, terus tiang kurban ngoten niku kudu jalur nggih. harus laki-laki. Walaupun sapi nggih jalur. Nggih, nggih. Oh, nggih. Harus laki-laki. Nggih, nggih, nggih. Laki-laki lah. Saged dimengerti kata. Oke. Nggih, Kalau matur nuwun. kalau misalnya sapinya sapi wedok, iku dijaga lae. Dol. Nggih. Nah, Nggih, nggih. Bisa dimengerti memang penjelasanipun tentang Idul Adha kurban menika kali akikah menika. Nggih. Nggih, matur nuwun. demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf yang Nggih, sebesar-besarnya. sami-sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.